Kembali lagi bersama aku Tio di channel Tiosen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-32. Ya, episode yang seperempatnya adalah menguak asal-usul dari Nightmare. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau orang yang kita anggap monster ternyata justru lagi mati-matian nyelamatin anaknya, dan musuh terakhir yang harus dihancurin baku ternyata adalah sisi tergelap dirinya. Episode 32 Kamen Rider Zetsu langsung dibuka dengan tamparan keras saat Zero menolak dipanggil ayah dan memilih proyek Zetsu di atas segalanya. Dari situ mental baku runtuh, rahasia Nightmare mulai kebuka, dan semuanya berujung ke satu pertarungan pahit yang bikin kemenangan kali ini terasa jauh dari kata lega. Zero, ayah kandung Baku, ternyata selama ini menggunakan anaknya sendiri demi proyek Zetsu. Baku yang mengetahui kenyataan pahit itu mulai hancur secara mental. Ia tidak bisa menerima nasibnya, sekaligus tidak memahami apa tujuan asli dari ayahnya itu melakukan semua ini. Di tengah tekanan itu, Baku harus menghadapi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya dan mencari cara untuk melampauinya. Episode dibuka dengan Zero yang akhirnya menjawab pertanyaan Baku. Dengan dingin, dia bilang kalau dirinya tidak pernah memprioritaskan peran sebagai ayah, karena tujuan utamanya hanyalah proyek Zetsu dan kekuatan untuk mengakhiri Nightmare. Jawaban ini bikin Baku makin hancur, apalagi setelah Zero mengaku bahwa sejak awal Baku memang dipilih karena di dalam dirinya bersemayam mimpi buruk yang sangat kuat. Dari sini percakapan melebar saat Nemu bertanya apa sebenarnya Nightmare itu. Lalu The Lady serta mungkin Zero mulai membongkar rahasia bahwa Nightmare lahir bersamaan dengan hati dan mimpi manusia. Semakin besar mimpi seseorang, semakin besar pula mimpi buruk yang diciptakan. Dan kode selama ini mencoba mengendalikan kutukan itu dengan teknologi. Penjelasan itu membuat Nemu merasa dirinya sumber dosa semuanya. Sedangkan Baku makin yakin dirinya hanyalah alat eksperimen. Setelah Zero pergi dan Nemu kabur dari The Lady, keduanya bertemu di rooftop dan ngobrol soal nasib pahit mereka. Nemu berandai-andai kalau Nightmare tidak ada, semua tragedi ini takkan terjadi. Namun Baku sadar kalau tanpa Nightmare mereka juga tidak akan berada di titik ini. Obrolan itu jadi momen awal Baku mulai berpikir ulang tentang tujuan Zero. Dugaan itu makin kuat saat Minami memberi pandangan bahwa mungkin Zero sengaja bersikap kejam karena tidak ingin rasa sayangnya pada Baku membuat mimpi buruk semakin gelap. Sementara itu, situasi di markas kode memanas. Zero ditangkap Tri, dicopot dari jabatan komandan, dan akses kode Somnia mau direbut. Dalam keadaan diborgol pun masih berhasil menipu Tri untuk mengirim Zero Raida ke Baku. Ya, awalnya Zero itu meminjam kode pun ya untuk memberi akses kode Somnia itu kepada Tri. Tapi setelah dikasih ke Zero malah membuat keputusan yang mungkin benar tapi juga bisa salah ya. Nah, setelah mengetahui kalau Zero berbohong bahwa hanya si Tri ini meeting Zero, dan Tri bertanya, apa yang kamu lakukan tadi? Setelah ketahuan dibohongi, Zero langsung dihajar, tapi dia tetap tersenyum karena pesannya sudah sampai. Saat motor itu tiba di Zetsu Room, Baku langsung teringat masa kecilnya bersama Zero dan ucapan Zero soal penyelesaian Zetsu sebagai mimpinya. Disitulah Baku akhirnya mantap. Dia mengambil driver dan Capsem lalu masuk ke dunia mimpi untuk menuntaskan semuanya sendiri. Masuk ke dunia mimpi,
Suasana makin berat karena Zero yang dirantai bertemu Shake. Shake terus mengajak bahwa mimpi buruk akan melampaui mimpi, bahkan menuduh Zero sebagai orang tua yang mengorbankan anak demi tujuannya sendiri. Zero tetap bersikeras bahwa mimpi akan menang, tapi Shake jelas menikmati penderitaan ini. Kehadiran Shake penting banget karena dia jadi semacam penonton sinis yang terus menekan mental Zero sambil menunggu apakah Baku benar-benar bisa melewati semua ini. Di sisi lain, Baku berhadapan dengan Zetsu Ireng yang nama aslinya itu adalah Zetsu Darkness Nightmare, versi gelap yang ternyata merupakan representasi sisi mimpi buruk dalam diri Baku. Ditemani oleh Nemu, Baku henshin dan memulai duel sengitnya. Zetsu Ireng punya kemampuan yang nyaris sama. Bahkan ada satu scene yang dimana Zetsu Ireng ini memunculkan driver Zetsunya dan Capsule Darkness-nya ditaruh ke Zetsu drivernya. Jadi Baku benar-benar seperti melawan bayangan gelapnya sendiri. Di saat yang sama, Tri menginjak foto Baku kecil milik Zero, dan dari situ Zero hanya punya satu pesan: Baku, bertahan hiduplah. Dan makin jelas kalau Zero sebenarnya masih memikirkan anaknya sambil hanya bisa berharap Baku bertahan hidup. Pertarungan mencapai puncak saat Baku dan Zetsu Ireng saling adu finisher berkali-kali. Setiap benturan terasa imbang sampai simbol huruf Z di area ikut hancur satu persatu. Kita tahulah setiap Zetsu finisher kan ada huruf Z yang muncul tuh. Nah, huruf Z yang muncul itu setiap benturan itu hancur. Nemu datang sambil panik menyuruh mereka berhenti. Sedangkan Delady hanya bisa melihat tanda bunga mati sebagai pertanda akan ada sesuatu yang hilang. Akhirnya Baku memakai overbanish kick dan berhasil menghancurkan Zetsu Irengnya. Tapi kemenangan itu langsung berubah pahit karena Zetsu driver milik Baku ikut retak dan hancur. Saat Baku sudah tumbang kesakitan, Shake muncul lagi sambil menertawakan bahwa permainan para agent sudah tamat dan Baku mungkin tidak akan bisa menjadi Zetsu lagi. Jadi episode ini ditutup bukan dengan rasa lega, tapi dengan ancaman tragedi yang jauh lebih besar. Yaitu adalah alur cerita dari episode 32 Kamen Rider Zetsu. Maaf kalau ada yang keskip ya, dan alur yang kubahas itu terlalu cepat. Ya, kita tahu kalau di episode 31 kemarin kan ada cermin tuh yang di dunia mimpi saat Baku menghantam Zetsu Ireng, tapi di cermin itu menampilkan sesuatu sebaliknya, Zetsu Ireng yang menonjok Zetsu. Ini hampir sama ya, sama episode kemarin. Kan pada saat Zetsu Ireng itu hilang, Zetsu drivernya kan juga ikut hancur. Jadi Baku dengan drivernya itu juga ikut hancur. Itu yang ku tangkep dan teori liarku ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Episode ini langsung menghantam lewat jawaban Zero yang bilang prioritasnya bukan menjadi ayah, tapi proyek Zetsu. Sekilas kalimat ini bikin Zero kelihatan seperti manusia paling dingin karena dia menaruh proyek di atas anak kandungnya sendiri. Dan di titik itu mental Baku benar-benar runtuh karena harapan terakhirnya dijawab dengan kekejaman. Tapi justru karena terlalu dingin, perkataan itu terasa seperti Zero sengaja menusuk Baku dengan kata-kata paling menyakitkan supaya anaknya berhenti bergantung padanya. Yuya ini seperti sedang memaksa hubungan ayah dan anak ini putus total agar Baku bisa berdiri sendiri. Jadi momen ini bukan cuma soal Zero jahat ya, tapi tentang proses Baku didorong tumbuh lewat luka yang paling dalam. Penjelasan Delady dan Zero akhirnya membuka lore utama bahwa Nightmare lahir bersamaan dengan hati dan mimpi manusia.
Artinya sumber kehancuran dunia ini justru berasal dari manusia sendiri. Selama manusia punya harapan, di saat itu juga lahir sisi gelap yang siap memelintir harapan tersebut jadi bencana. Ini membuat semua perang, konflik, dan tragedi di series ini terasa punya akar yang jauh lebih besar dari sekedar nightmare mingguan. Kode dibentuk untuk mengontrol ancaman itu, tapi semakin mereka mencoba mengendalikan mimpi buruk itu, semakin mereka tenggelam dalam dosa yang sama. Jadi episode ini menegaskan bahwa Zetsu hadir sebagai jawaban ekstrim untuk dunia yang sejak awal memang rusak. Percakapan Nemu dan Baku di rooftop jadi bagian paling tenang tapi sangat penting karena di situ dua korban nightmare saling melihat luka masing-masing. Nemu merasa dirinya pembawa dosa, sementara Baku merasa hidupnya dirampas sejak kecil. Namun saat Baku bilang tanpa nightmare mereka juga nggak akan ada di sini, cara pandangnya mulai berubah dari sekedar marah menjadi perlahan menerima. Mereka sadar rasa sakit ini memang tidak bisa dihapus. Yang bisa dilakukan cuma melangkah melewatinya. Momen sunyi ini jadi titik lahir kedewasaan Baku dan juga Nemu. Karena untuk pertama kalinya mereka berhenti menuntut takdir dan mulai siap memilih jalannya sendiri. Walau mulut Zero terus bicara dingin, episode ini diam-diam membocorkan kalau semuanya cuma topeng lewat detail-detail kecil yang sangat sengaja ditaruh. Foto Baku kecil di dompetnya menunjukkan dia tidak pernah benar-benar membuang kenangannya sebagai ayah. Lalu kesempatan terakhir saat di borgol pun dipakai buat mengirim Zero Raida ke Baku, bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan saat Ri menginjak foto itu, Zero terlihat jauh lebih panik dibanding saat jabatan komandannya direbut. Ini menegaskan bahwa pusat dari semua tindakannya tetap Baku. Jadi Zero bukan berhenti jadi ayah. Dia cuma memilih dibenci demi memastikan anaknya sampai ke tujuan akhir. Zetsu Darkness Nightmare bukan sekedar monster penutup episode, tapi refleksi sisi tergelap Baku sendiri. Makanya duel ini terasa sangat personal. Zero Ireng punya kekuatan yang sama, driver yang sama, bahkan serangan yang bisa mengimbangi semua gerakan Baku. Seolah menegaskan bahwa musuh yang dia lawan adalah trauma dan kebenciannya sendiri. Karena itu saat Baku berteriak mau melampaui lawannya, maknanya bukan cuma ingin menang dalam pertarungan, tapi ingin melampaui amarah pada Zero dan takdir pahit yang membelenggunya sejak bayi. Jadi duel ini sebenarnya adalah perang batin yang divisualkan dalam bentuk dua Zetsu yang saling menghancurkan. Baku memang menang setelah menghancurkan Zetsu Ireng, tapi series ini langsung menampar penonton dengan fakta bahwa kemenangan itu nggak pernah gratis. Zetsu Driver milik Baku ikut retak dan hancur, seolah episode ini bilang bahwa untuk membunuh mimpi buruk, Baku harus merusak bagian dari dirinya sendiri. Simbol huruf Z yang pecah berkali-kali sejak Ad Finisher juga memperkuat bahwa identitas Zetsu memang sedang runtuh pelan-pelan. Jadi ketika Baku bilang misi selesai, justru disitulah tragedi sesungguhnya dimulai karena dia menang sebagai petarung tapi terancam kehilangan dirinya sebagai Zetsu. Kehadiran Shake di akhir hanya memperjelas bahwa ini adalah kemenangan paling pahit.
Baku akhirnya memahami bahwa di balik sikap dingin Zero, semua kekejaman itu ternyata adalah bagian dari mimpi besar untuk menghancurkan Nightmare. Sementara Baku sendiri dipaksa menghadapi kenyataan bahwa musuh terbesarnya bukan hanya Zero atau kode, melainkan sisi mimpi buruk dalam dirinya sendiri. Setelah menerima takdir itu, Baku berhasil mengalahkan Zetsu Ireng. Tapi kemenangan tersebut justru menghancurkan Zetsu Driver miliknya, menandakan bahwa untuk melampaui mimpi buruk, Baku harus membayar harga besar dengan kehilangan kekuatan Zetsu dan membuka jalan menuju krisis yang jauh lebih tragis di episode selanjutnya. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode 32 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih episodenya itu benar-benar deep ceritanya. Mulai dari asal-usul Nightmare, tujuan sebenarnya Zero, dan the lady yang ingin melindungi anaknya. Itu menurutku adalah 3 poin yang ada di episode ini. Dan di episode 33 besok bakal ada final form Zetsu-nya. Benar-benar nih, ordermu itu masih dipakai 3 kali kalau nggak salah. Di episode selanjutnya kok malah muncul form baru. Ini bener-bener cepet sih. Tapi menurutku episode ini secara garis besar itu bikin kita berpikir kalau jangan sesekali menilai orang itu dari sudut pandang diri kalian sendiri. Kalian harus bisa meletakkan diri kalian di orang tersebut. Jadi kalian bisa menyimpulkan lagi bahwa orang tersebut itu jahat atau tidak. Nah, menurut arek-arek nih, Zero dari awal emang ayah jahat atau justru ayah paling tragis di series ini? Dan apakah Zetsu Driver Baku benar-benar tamat atau masih ada twist lebih gila di episode berikutnya? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar di bawah ya. Ya, jangan lupa ya, kalau Zero di sini adalah orang tua asli Baku. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.